Hai kawan-kawan, jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Kali ini sebagaimana biasanya, kita masih membahas tentang seputar dunia gaib, yaitu dunia bangsa jin dan setan. Kali ini yang akan kita rangkum adalah jin yang tanda petik sering menolong manusia. Jin apa itu? Biasanya kita mengenalnya dengan namanya jin khodam. Apa itu jin khodam? Mari kita dengarkan sama-sama. Khodam berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu khodim, yang artinya pembantu. Jin khodam artinya juga jin pembantu. Kalau kita biasa dengar orang-orang Jawa bilang itu perewangan ya. Disebut khodam karena jin ini berinteraksi dengan rekan dekatnya di kalangan manusia dan sedia untuk membantunya, sehingga terkadang dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Tentu saja dengan bantuan jin perewangan yang menjadi rekannya. Jadi kawan-kawan, jin ini adalah salah satu makhluk yang mesti kita patut waspadai, karena mereka itu adalah makhluk yang bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Di pihak lain, jin memiliki tipikal pendusta. Dia bisa mengaku ingin menjadi teman manusia, mengaku mau membantu manusia, namun sejatinya dia ingin menipunya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat, malam harinya ada jin yang berubah wujud menjadi seorang remaja dan mencuri. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dia berusaha memelas dan berjanji tidak akan kembali. Tapi dia dusta. Dia tetap kembali hingga terjadi selama 3 malam. Di malam ketiga, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan akan dilaporkan kepada Rasulullah. Setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepaskannya lagi. Pagi harinya kejadian ini beliau sampaikan kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis riwayat Bukhari nomor 2311. Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menjelaskan kalimat dalam hadis ini, beliau mengatakan bahwa setan dari golongan jin memiliki hobi pendusta. Bisa Anda bayangkan, tipikal pendusta bisa melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat mereka. Kemudian ada manusia yang bekerja sama dengan mereka. Potensi jin ini untuk menipu manusia menjadi rekannya tentu saja sangat besar. Karena itu, seharusnya makhluk seperti ini dihindari, dijauhi, diwaspadai, bukan malah didekati dan diajak bekerja sama. Maka sungguh aneh ketika ada orang yang begitu berharap bisa bekerja sama dengan jin. Ya, mungkin dalam bahasa bebasnya, yaitu tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Begitu juga yang menyangkut dengan hal bekerja sama dengan jin. Tidak ada yang gratis. Apabila mereka membantu kita, kita pun wajib membantu mereka. Orang menyebut jin ini pembantu manusia. Benarkah anggapan ini? Siapa yang sejatinya dibantu? Si jin ataukah manusia? Siapa yang sejatinya lebih berkuasa? Jin ataukah manusia? Tidak ada yang gratis, apalagi ketika berhadapan dengan karakter penipu. Mustahil si jin ini mau membantu secara cuma-cuma. Pasti ada batu di balik udang. Jadi jin ini mau membantu karena manusia mau mengabdi kepada jin. Sehingga siapa yang sejatinya diuntungkan? Jawabannya si jin.
Dia yang lebih berkuasa, sementara manusia selalu bergantung kepada jin. Jadi tidak ada manusia yang menguasai jin kecuali dengan kehendak Allah. Siapakah beliau? Yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah kisahkan dalam Al-Quran salah satu doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Shad ayat 35. Seperti yang kita ketahui, salah satu di antara kekuasaan Nabi Sulaiman yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain adalah bisa mengendalikan dan menguasai jin, sehingga semua jin menjadi tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau melangkahi doa Nabi Sulaiman ini. Suatu ketika, pada saat mengimami sholat, Nabi SAW melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Pagi harinya beliau menceritakan, "Sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun saya teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman, 'Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku.' Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikat jin itu di tiang masjid. Karena itu beliau lakukan berarti beliau telah menguasai jin. Yang itu menjadi keistimewaan dari Nabi Sulaiman. Karena teringat doa Sulaiman, Nabi SAW melepaskan jin itu. Padahal jika beliau mau, beliau mampu. Yang umum terjadi adalah penyimpangan bukan kerjasama dengan cara baik-baik. Bentuk penyimpangannya, manusia melakukan pengabdian dan penghambaan kepada jin. Kemudian jin membantunya untuk mewujudkan keinginan manusia. Jadilah jin bertambah sombong dan manusia bertambah hina dan bergelimang dosa karena melakukan berbagai kesyirikan atas permintaan si jin. Inilah yang diakui oleh jin sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Jin, yang artinya Allah SWT berfirman bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan ketika hari kiamat, mereka dikumpulkan dan saling menyalahkan. Allah memasukkan mereka semua ke dalam neraka karena mereka melakukan kerjasama yang diawali dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 128, "Ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, 'Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia.' Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.' Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat tinggal kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhan Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.' Quran Surat Al-An'am ayat 128. Jadi demikianlah kawan-kawan yang bisa kita simpulkan dari rangkuman mengenai jin khodam ini. Perlu dipahami bahwa khodam jin senantiasa menipu manusia demi kepentingan mereka sendiri. Adalah tidak mungkin jin benar-benar ingin dikuasai oleh manusia. Hanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki mukjizat untuk mengendalikan dan menguasai jin. Dengan demikian, jin khodam yang bertugas membantu manusia pada umumnya dilandasi kepentingan tertentu, yakni menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya
ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka, yaitu jin, menjadikan mereka atau manusia bertambah sesat. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Di akhirat kelak, baik manusia dan jin yang pernah bekerja sama akan saling menyalahkan satu sama lain, dan kedua-duanya masuk neraka. Kesimpulannya adalah qarin maupun khodam merupakan jenis jin yang kerap membisikkan bisikan jahat ke dalam hati manusia. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dari tipuan para musuh Allah. Dengan demikian, kita sebagai hamba Allah senantiasalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengingat Allah dan banyak-banyak beramal seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulnya. Jangan coba-coba seolah kita mempunyai ilmu yang lebih dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memerintahkan jin atau bekerja sama dengan jin, yang malah akan menyeretkan kita pada kesesatan dan kesyirikan. Demikianlah rangkuman kita hari ini mengenai jin khodam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk diri kita. Mohon kawan-kawan dengan ikhlas bantu channel video ini dengan mensubscribe, like, share, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.